Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi karena saya baru sampai dari Palembang dan posisi masih di Talang Siku, jadi sekarang saya sekalian mau membuat sosial eksperimen. Saya ingin meminta sumbangan kepada teman-teman yang lewat. Jadi kita akan lihat masih banyak yang peduli atau tidak, karena teman-teman ketahui bahwa memang tingkat kejahatan di jalan ini cukup meningkat dengan drastis, sehingga banyak kepercayaan masyarakat untuk mengikutkan penumpang di tengah-tengah jalan itu cukup sedikit. Kali ini saya akan mencoba meminta tumpangan kepada masyarakat yang lewat dari Talang Siku ke daerah Kluang. Nanti kita akan sama-sama lihat apakah masih ada yang mau mengikuti atau mengajak saya untuk pulang. Oke, teman-teman, jadi saya sudah berjalan. Tinggal kita nanti lihat ketika ada mobil yang lewat ataupun motor yang sendirian, kita akan mencoba meminta tumpangan untuk bisa pulang ke daerah Kluang ya. Karena saya sendiri biasanya kalau pulang dari kota Palembang ke desa saya, yaitu di Desa Mulyasih, Kecamatan Kluang, Musi Banyuasin, itu biasanya menggunakan motor. Tapi karena motor saya sendiri sedang ada kendala dan ada acara keluarga di desa, jadi hari ini saya mencoba untuk jadi saya sempat dari kota Palembang ke daerah Sangandilin itu ikut dengan teman kuliah yang pulangnya ke arah Tungkajaya. Jadi saya hanya ikut dari kota Palembang ke Talang Siku, stop sengaja karena saya juga ingin bereksperimen. Yang saya katakan tadi adalah sosial eksperimen, melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap orang yang ingin ikut di jalan atau melihat orang yang berjalan di tengah-tengah jalan. Kita nanti akan lihat masing-masing ya, bagaimana, apakah masyarakat sekitar khususnya masih ada yang peduli atau tidak terhadap orang-orang yang berjalan. Mungkin karena ini daerah pedesaan ya, orang melihatnya karena mungkin hanya berjalan di tengah desa. Dan ceritanya kalau saya nanti sudah sampai di daerah tengah-tengah hutan, seperti itu. Saya sekali juga lihat ke belakang, apakah ada mobil yang lewat atau tidak. Nanti ketika ada mobil yang lewat, saya akan mencoba untuk menghentikannya. Tapi berhubung belum ada mobil yang lewat, kita terus berjalan aja ya. Sebenarnya kalau nggak ada yang lewat pun saya sudah biasa jalan gitu kan. Saya sekalian olahraga juga, sekalian nyari keringat juga. Walaupun sedikit mungkin agak menges memang. Tapi karena saya di daerah Palembang itu jarang sekali berolahraga, ini menjadi kesempatan saya gitu kan. Sekalian juga ini adalah video pertama saya untuk membuat video sosial eksperimen. Jika nanti memang banyak yang suka dan ingin saya melakukan sosial eksperimen lainnya, nanti silakan komen dan saya akan mencoba membuat video-video lainnya tentang sosial eksperimen, tentang apapun itu. Nanti tinggal kawan-kawan eksperimen, nanti tinggal teman-teman sekalian komentar di video sosial eksperimen apa yang teman-teman rekomendasikan untuk saya lakukan atau saya buat sebagai konten. Oke, ada mobil tapi lewat aja gitu kan. Saya sengaja, saya belum melakukan sesuatu tindakan yang menandakan bahwa saya ingin meminta tumpangan.
atau seperti melakukan angkat jempol dan sebagainya. Karena saya ingin melihat dulu respon warga atau masyarakat yang lewat terhadap orang yang berjalan kaki dengan pakaian yang memang jauh gitu kan. Oke kalian. Hal ini masih di daerah Talangsiku ya. Oke. Lewat lagi satu mobil. Ini sudah sekitar 3 mobil. 4 mobil lewat. Ya. Nanti kalau saya sudah capek teman-teman, saya akan berhenti dan memberi tanda kepada warga yang lewat bahwa saya ini membutuhkan tumpangan. Saya sendiri pulang ke dusun ini udah lama. Yuk. Teman-teman bisa lihat masjid yang ada di Talangsiku ini cukup megah dan juga sangat bagus. Dan masih dalam kondisi bangunan, dan teman-teman yang ingin menyumbangkan bisa menyumbangkan di ibu-ibu yang berada di pinggir jalan. Kita akan coba meminta ya, minta tumpangan. Apakah lewat aja? Oke, lewat aja. Masih ada. Tadi kita sudah memberikan tanda teman-teman ya, memberikan tanda sama mobil yang lewat kalau kita membutuhkan tumpangan. Sudah ada 10 mobil yang lewat tadi, tapi belum ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ada kepedulian. Tapi bukan berarti warga sini tidak peduli. Perkiraan saya positifnya adalah karena mungkin saya masih berada di daerah pedesaan, sehingga masyarakat yang lewat masih berpikir bahwa saya adalah warga sini gitu. Beda cerita kalau sudah tengah-tengah hutan. Oke. Mobil ini terlalu ngebut, jadi saya nggak mungkin memberhentikannya gitu kan. Kita bukan cari mobil aja, kita juga cari motor. A5 bang, A5. Boleh ikut bang? Hah? Boleh ikut? Ayo mungkin. Oke teman-teman, jadi setelah beberapa yang lewat, akhirnya setelah saya melakukan sosial eksperimen tadi, ada temen yang peduli ini. Namanya siapa bang? Baik, oke, masih bang ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya tidak sengaja bertemu dengan salah satu warga yang melintas dari Sangiling ke daerah Suang gitu kan. Dan dia ini sebenarnya juga masih teman saya, tapi sebenarnya saya sudah menggunakan masker gitu supaya tidak dikenali warga sekitar. Namun ya balik lagi dengan memang apa ya, kepribadian yang dimiliki oleh seseorang itu, sehingga walaupun tidak dikenal, ketika memang melihat orang yang membutuhkan, hatinya akan tergerak gitu membantu, walaupun kita belum tahu siapa orangnya, dari mana. Tapi ketika kita melihat sesuatu yang ganjal, sesuatu yang bisa kita tolong,
tergerak hatinya untuk dapat menolong orang tersebut. Saya pribadi sebagai orang yang hidup di jalanan, karena sering bolak-balik dari kota Palembang ke desa, ataupun juga dari desa ke Palembang, ataupun dari Palembang ke kabupaten lainnya, ketika saya melakukan perjalanan, kami yang sedang melakukan perjalanan ini seringkali melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan tentunya kami juga sering sekali merasakan kami memerlukan pertolongan di tengah-tengah jalan ketika ada kendala di kendaraan dan sebagainya. Jadi karena kami merasa sendiri dengan susahnya mencari pertolongan ketika di tengah-tengah perjalanan, maka kami sudah terbiasa menolong orang yang membutuhkan pertolongan di perjalanan. Walaupun ketika kondisi jalan itu sepi di tengah-tengah hutan, harus kita waspadai sama-sama, jangan sampai niat kita untuk menolong seseorang menjadi kendala bagi kita sendiri. Dari mana, Bang? Desa saya itu desa Banyuasia seperti ini, kawan-kawan. Memang di Kabupaten Musi Banyuasin ini mata pencarian masyarakat salah satunya adalah perkebunan, yaitu perkebunan sawit, sehingga tanah-tanah rawa yang ada di sini itu dijadikan kebun sawit. Selain juga ada padi, ada karet, sebagainya, banyak lagi. Cuman umumnya yang sering dimiliki oleh warga Musi Banyuasin adalah karet, sawit, dan padi. Nah, balik lagi ke cerita saya di dalam perjalanan. Teman-teman harus hati-hati ketika ingin menolong seseorang. Ketika teman-teman sendirian, dan memang ketika kita perhitungkan bahwa orang tersebut adalah orang yang betul-betul memerlukan pertolongan, maka sah-sah saja kita mau berhenti dan menawarkan bantuan. Tapi ketika memang orang tersebut sepertinya adalah orang yang mencurigakan, dan juga kondisi kita yang sendirian ataupun mungkin tidak memungkinkan untuk menawarkan bantuan, maka saya sarankan jangan. Karena kita tidak tahu kapan orangnya jahat. Bukan berarti kita tidak baik, ataupun tapi ada sesuatu yang harus kita jaga, karena memang sekarang ini perlu yang namanya kehati-hatian. Mungkin ada jadi hari ini teman-teman, hasil dari sosial eksperimen hari ini adalah masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang peduli terhadap orang-orang sekitar yang memang sangat memerlukan bantuan. Yang namanya orang jahat sebenarnya itu tidak ada, teman-teman. Semua orang itu baik. Namun balik lagi, mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat orang tersebut melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan yakinlah itu bukanlah kemauan dia sendiri, karena pada dasarnya setiap manusia, setiap orang pasti menginginkan kebaikan di dalam hidupnya. Namun karena kondisi setiap individu, setiap orang itu berbeda-beda, maka dan setiap keperluan, setiap kebutuhan dibandingkan dengan pemasukan kawan-kawan itu lebih besar dengan kebutuhan, dengan pemasukan yang kurang mencukupi didapatkan oleh warga
atau orang-orang yang mungkin sudah pernah melakukan kesalahan atau melakukan hal yang tidak baik. Maka pesannya adalah mari kita sama-sama saling membantu kepada setiap orang, sehingga apabila nanti kita memerlukan bantuan juga akan mudah mendapatkannya. Mungkin itu saran dari saya sebagai orang awam, karena ini adalah sosial eksperimen pertama saya. Semoga nanti kita dapat melakukan sosial eksperimen lagi di hari selanjutnya. Oke, nanti saya akan perjalanan dari Talang Siku ke rumah saya di Desa Alima Keluang itu sekitar 1 jam ya, 1 jam paling lama. Sehingga kalau tadi saya tidak mendapatkan tumpangan, maka mungkin agak lama saya sampai rumah dan cukup letih mungkin ya, apalagi setelah perjalanan dari kota Palembang. Saya sangat berterima kasih kepada teman saya ini yang dia ini adalah teman waktu SMP dan SMA saya yang pulangnya di Desa Karyamaju A1 Keluang. Dan alhamdulillah hari ini beliau bisa melihat saya dan menolong saya di tengah-tengah jalan. Saya sangat terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ketika sudah dekat di rumah. Oke teman-teman, jadi ini sebentar lagi kita sudah masuk ke Desa Mulia Asih. Diantarkan langsung sampai ke rumah oleh teman saya Farel ini. Jadi alhamdulillah setelah tadi kita mencari-cari tumpangan di daerah Talang Siku, ternyata ada teman sendiri yang membantu saya. Lurus. Setiap saya pulang ini rasanya selalu ada perubahan di desa saya tercinta ini. Serasa asing aja karena saya sendiri jarang pulang. Terakhir saya pulang itu bulan 11. Ini sudah bulan 1 ya, masih udah bulan 1. Jadi hampir 3 bulanan, hampir 3 bulan saya tidak pulang ke rumah. Kalau di desa kami jalannya masih memang tanah semua, tapi sudah beberapa tahun ini sudah dibangun beberapa jalan di beberapa blok yang dicor, dan insya Allah dengan adanya kades baru yang baru dipilih ini, seluruh jalan A5 nantinya akan dicor dan akan mulus. Kita doakan saja, dan tentunya juga perlu support dari seluruh masyarakat Desa Mulia Asih kepada kades kita yang baru. Harapan saya gitu, dengan tentunya juga nanti harapannya kades yang baru ini dapat mengajak pemuda lurus-lurus, pemuda yang
ada di Desa Beliasih. Oke, teman-teman, kita udah nyampe di rumah. Ini adalah rumah atau istana saya. Nah, kita sudah nyampe. Oke, thank you. Hampir sih. Ya, langsung ya. So ya. Ya. Yuk. Hati lo. Oke. Kita nyampe teman-teman ya.